Joao Pedro. Ia mungkin mematahkan kutukan yang telah menghantui Chelsea selama hampir 2 dekade. Karena di Stamford Bridge, pemain berposisi penyerang memiliki sejarah yang aneh. Beberapa striker top di dunia sepak bola telah melakukannya. Dan entah bagaimana ceritanya hampir selalu berakhir dengan cara yang sama. Tetapi musim ini, nama baru mulai memasuki percakapan itu dengan cara yang berbeda. Lantas, siapakah nama itu? Simak video ini. Joao Pedro sudah mencetak 14 gol di Premier League, 5 assist dan hampir 20 kontribusi gol. Dan pada suatu malam yang menegangkan di Villa Park, ia mencetak hat-trick pertama dalam kariernya di Premier League untuk membawa Chelsea kembali ke persaingan 4 besar. Ini adalah peran yang sama yang pernah diemban Didier Drogba. Yaitu seorang striker yang tidak hanya mencetak 164 gol untuk Chelsea, tapi juga mendominasi para bek, memimpin serangan, dan memberikan kontribusi di momen-momen besar yang pernah dialami klub. Dan itulah standar yang menjadi tolok ukur setiap striker sejak saat itu. Tetapi angka-angka saja tidak menjelaskan mengapa ini terasa berbeda. Lantaran ia tidak hanya mencetak gol, namun juga mengubah jalannya pertandingan, menghubungkan serangan tim, meregangkan pertahanan lawan dan melakukan satu hal yang telah dituntut oleh seorang striker selama bertahun-tahun. Jadi pertanyaan sebenarnya bukan hanya apakah Joao Pedro menjalani musim yang baik. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Chelsea akhirnya menemukan seorang striker yang mampu menjamin kemenangan dan kontribusi nyata? Dan jika tanda-tanda yang kita lihat itu fakta, kutukan striker Chelsea yang terkenal mungkin akhirnya berakhir. Inilah bagaimana Joao Pedro menulis ulang salah satu kisah teraneh dalam sepak bola. Di beberapa klub, nomor punggung 9 hanyalah nomor skuad. Di Chelsea, itu lebih seperti ujian, bahkan bukan jenis ujian yang bisa dipelajari. Itu adalah tipe pemain yang menemukan jati diri yang sebenarnya, ditambah tekanan dari penonton yang tidak sabar. Karena memimpin lini depan di Stamford Bridge tidak pernah hanya tentang mencetak gol, melainkan ini tentang bertahan dari beban ekspektasi yang menyertai peran tersebut. Striker Chelsea bukan hanya pemain yang menyelesaikan peluang, dia adalah titik fokus dari segalanya, atau orang yang menjadi target bek tengah lawan sejak peluit pertama dibunyikan. Antara tahun 2004 hingga 2012, Drogba mencetak 164 gol dalam 381 penampilan untuk Chelsea, memenangkan 4 gelar Liga Premier dan Liga Champions di sepanjang perjalanan. Tetapi angka-angka tersebut meskipun mengesankan, tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan untuk klub. Drogba tidak hanya mencetak gol, dia mengendalikan permainan dan mengintimidasi bek tengah lawan. Dia menekar lini pertahanan hingga ke dalam, serta melibatkan rekan setimnya dalam permainan. Drogba memiliki kebiasaan yang hampir supranatural untuk menampilkan permainan sepak bola terbaiknya. Setiap penyerang baru yang datang tidak hanya dinilai berdasarkan apa yang ia lakukan, melainkan ia diukur berdasarkan apa yang biasa dilakukan Drogba. Itulah warisannya. Itulah beban yang dipikul setiap striker Chelsea sejak ia pergi. Dan disinilah cerita menjadi benar-benar tidak nyaman. Karena sejak era Drogba, Chelsea telah merekrut beberapa striker top di dunia sepak bola. Pemain dengan reputasi elit, biaya transfer yang fantastis, dan rekor mencetak gol yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu seharusnya sangat cocok untuk mereka. Namun entah bagaimana, pola yang sama muncul. Striker tiba di Stamford Bridge, ekspektasi meledak, dan kemudian sesuatu berjalan salah. Sebagai contoh kedatangan Romelu Lukaku tahun 2021, ia kembali dengan biaya rekor klub sekaligus membawa ekspektasi besar bagi para penggemar, dan hasilnya tidak pernah berjalan sesuai harapan. Lalu ada Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Alexander Pato, Andriy Shevchenko, hingga Fernando Torres semuanya kesulitan untuk mengulangi performanya di Chelsea. Baru-baru ini, Nicholas Jackson telah memberikan Chelsea momen-momen kekacauan dan kreativitas yang sesungguhnya. Jenis energi tak terduga yang meregangkan pertahanan lawan dan menciptakan masalah dengan cara yang tidak selalu dilihat oleh para bek. Namun konsistensi penyelesaian akhir tetap menjadi kekurangannya. Bakatnya terlihat jelas, tapi hasil akhirnya sangat tidak konsisten dan mengecewakan. Dan inilah yang membuat pola ini begitu menarik dan aneh sekaligus. Jika Anda melihat daftar nama itu, benar-benar perhatikan, masalahnya jelas bukan talenta. Mereka adalah penyerang elit, pencetak gol yang terbukti di level tertinggi, pemain yang telah sukses di klub-klub di seluruh Eropa dan membuktikan bahwa mereka dapat tampil di panggung terbesar. Namun harapan itu masih ada, dan sekarang para penggemar merasakan adanya sosok The New Drogba di dalam tim. Siapakah dia? Dia tidak lain adalah Joao Pedro.
Ketika Chelsea merekrut Joao Pedro dari Brighton musim panas lalu, sejak awal dia telah memberitahu kita sesuatu yang penting. Ini bukan pembelian panik dan dia tidak didatangkan sebagai penyerang kotak penalti biasa. Dia didatangkan sebagai penyerang yang bisa menghubungkan fase permainan, membantu mempertahankan tekanan serangan, dan tetap mampu mencetak gol ketika peluang datang. Sekarang mari kita lihat angka-angkanya di Chelsea. Di Liga Premier musim ini, 29 penampilan, 2.143 menit, 14 gol, 5 assist. 19 kontribusi gol di Chelsea yang telah mengalami banyak gejolak dan kekacauan. Ini bukan striker yang menghilang selama 70 menit. Muncul sesaat, mencetak gol, lalu menghilang lagi ke latar belakang. Dia berulang kali secara andal terlibat di bagian lapangan yang paling berbahaya. Mari kita bicara tentang malam-malam yang benar-benar penting. Catatan di Liga Champions menunjukkan Joao Pedro mencetak 3 gol dalam 6 penampilan untuk Chelsea musim ini. Dan satu penampilan khususnya sudah mulai terasa seperti kartu pengenal. Bertandang ke Napoli dengan kemenangan di stadion yang penuh tekanan, Joao Pedro berhasil mencetak 2 gol. Itu bukan pertandingan persahabatan, itu bukan pertandingan domestik yang mudah melawan tim-tim kecil. Itu adalah malam di Eropa yang penuh tekanan. Dia tampil maksimal dan itu bukan kebetulan, melainkan sebuah pola yang di dalam sepak bola adalah segalanya. Nah, disinilah perbandingan dengan Drogba menjadi benar-benar penting. Bukan sebagai debat siapa yang lebih baik, karena bukan itu intinya, tetapi sebagai perbandingan peran. Kepiawaian Drogba datang melalui kontak fisik, permainan menahan bola, dan semacam intimidasi fisik yang membuat para bek merasa seperti sedang mengelola bencana alam daripada menjaga seorang pemain sepak bola. Sedangkan Joao Pedro datang melalui pergerakan, koneksi, dan tekanan yang berulang, sebuah otoritas yang lebih modern yang sesuai dengan permainan yang lebih modern. Dia tidak mencoba memenangkan setiap duel pertandingan. Justru ia mencoba memenangkan pertandingan dengan terus-menerus menciptakan masalah, menarik bek tengah keluar dari posisi nyaman mereka, membuat para bek berbalik ke arah gawang mereka sendiri ketika mereka sangat ingin menghadap ke depan, dan memaksa keputusan-keputusan kecil setengah detik yang berujung pada kekacauan. Ini adalah ide fundamental yang sama yang diterjemahkan ke era yang berbeda. Jadilah alasan mengapa para bek tidak bisa rileks selamanya. Dan ketika Chelsea memiliki penyerang yang melakukan itu, sesuatu berubah untuk semua orang di belakangnya. Cole Palmer menjadi lebih berbahaya karena ada striker yang benar-benar menyerang ruang yang bisa dilihatnya. Enzo Fernandez menjadi lebih berharga karena ada penyerang yang mampu menerima dan berputar atau berlari mengejar umpan terobosan pada saat yang tepat. Begitulah cara seorang penyerang menjalankan perannya tanpa harus mencetak 30 gol, tapi membuat seluruh sistem berfungsi lebih baik hanya dengan berada di dalamnya. Joao Pedro bukanlah Drogba, bukan dalam gaya bermain, bukan dalam profil fisik, bukan dalam warisan, dan berpura-pura sebaliknya akan tidak jujur dan terus terang agak tidak menghormati keduanya. Tetapi dalam fungsinya, dia mungkin yang paling mendekati striker yang Chelsea miliki dalam beberapa tahun terakhir, yang benar-benar dapat menjalankan deskripsi pekerjaan itu. Mencetak cukup banyak gol untuk membenarkan posisi di jersey tersebut, memberikan cukup banyak koneksi untuk mengangkat semangat semua orang di sekitarnya, dan tampil di pertandingan di mana penggemar Chelsea tidak mencari harapan, tapi mencari kepastian. Jika seluruh sejarah Chelsea membuktikan bahwa peran nomor 9 menghancurkan striker ketika tekanan mencapai titik tertingginya, apa yang terjadi ketika tekanan berada pada puncaknya dan Joao Pedro tetap memberikan hasil? Terkadang sebuah musim mengungkapkan kebenaran terpentingnya pada malam di Liga. 4 Maret 2026 di Villa Park Stadium, Chelsea belum menang dalam 3 pertandingan. Persaingan 4 besar semakin ketat. Hasilnya, The Blues menang 4-1 dengan hat-trick pertama Joao Pedro. Chelsea memiliki 48 poin dan hanya terpaut 3 poin dari posisi 4 besar. Skor akhir menceritakan setengah cerita, dan setengah lagi adalah ini. Ketika Chelsea kebobolan setelah 2 menit, inilah tepatnya pertandingan di mana kutukan nomor 9 terwujud. Sebaliknya, Joao Pedro menyederhanakan semuanya, pergerakan yang tenang, penyelesaian yang klinis, serta tekanan konstan di garis gawang. Dia tidak menunggu pertandingan berjalan dengan baik sebelum muncul, namun membantu membuat pertandingan berjalan dengan baik. Itulah perbedaannya yang selama ini hilang dari Chelsea di posisi itu selama bertahun-tahun. Dan jika Villa Park menjadi indikasi,
kutukan itu mungkin akhirnya berakhir. Selama bertahun-tahun, pencarian itu menghasilkan kilasan, penampilan bagus, beberapa gol, momen-momen yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih besar sebelum perlahan memudar. Musim ini terasa berbeda, lantaran Joao Pedro tidak hanya mencetak gol, ia juga mempengaruhi pertandingan, menghubungkan serangan, meregangkan pertahanan, terhubung dengan para kreator, dan menyelesaikan peluang yang benar-benar menentukan pertandingan. Itulah ujian sebenarnya bagi seorang pemain berposisi striker di Chelsea. Bukan seragamnya, bukan perbandingannya, tetapi kemampuan untuk melangkah maju ketika permainan mulai lepas kendali dan menariknya kembali ke dalam kendali. Saat ini tidak ada yang bisa menggantikan Didier Drogba. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Chelsea mungkin memiliki seorang striker yang benar-benar mampu memikul beban tersebut. Dan jika di Villa Park menjadi indikasi, kutukan itu mungkin sudah berakhir. Itulah sekilas ulasan tentang Joao Pedro yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.